Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Papa Sam. Oke, jadi hari ini aku akan membahas sedikit ya buat kalian yang masih tanya-tanya soal bahasa di dunia pergaman ya, dunia pergaman sama perkomputeran. Di sini aku akan membahas itu yang pertama tentang kentang, guys. Kentang ya. Ini kentang yang dimaksud tanaman ya, tanaman kentang. Jadi aku akan menjelaskan di sini yang pertama tentang PC kentang. Buat kalian yang belum tahu PC kentang itu apa, jadi kita lihat dari bahasanya dulu. Bahasanya yang pertama, kentang itu adalah bukan tanaman yang dimaksud sini ya guys ya, bukan tanaman, tapi yang paling jelas itu mengarah sih dari awalnya yang aku tahu, kentang itu dari kata kena tanggung. Jadi artian tanggung gitu, tanggung. Jadi kalau ngomong soal PC kentang berarti PC yang atau personal komputer atau komputer yang tanggung speknya gitu guys. Jadi kalian jangan salah ya. Jadi PC kentang artinya adalah PC yang tanggung. PC yang tanggung untuk dimainin game-game AA kelas AA sekarang lah ya, triple A sekarang. Nah, itu dia soal penjelasan tentang PC kentang. Ada juga di sini rumah mengatakan kalau di luar sana soal PC kentang tadi itu yang pertama sama kayak HP kentang, berarti HP yang kena tanggung gitu. Bukan berarti ada juga yang bilang kentang kalau di Inggris sana kentang makanan murahan, berarti PC-nya PC murahan gitu. Ya itu bisa jadi, tapi di Indonesia sendiri awal katanya PC kentang dari kena tanggung. Oke, kalian jangan sampai salah. Terus di sini aku akan menjelaskan lagi yang kedua itu tentang pro player dengan pro player sama orang yang ini ya, orang yang jago main game gitu ya. Orang yang jago main game, perbedaan orang yang jago main game sama pro player. Pertama kita akan bahas di sini pro player. Kita harus tahu kata pro. Jadi kalian jangan salah, pro artinya profesional, artinya kegiatan yang menghasilkan uang. Jadi berhubungan tentang uang. Jadi kalau kita misalkan melakukan sesuatu kegiatan terus kita dapat uang, itu namanya profesional, timbal balik gitu ya. Jadi orang profesional bukan berarti juga dia jago guys, oke? Tapi biasanya orang yang pro dia jago. Karena apa? Karena nggak mungkin sesuatu komunitas e-sport membayar mereka gitu kan kalau mainnya nggak jago. Jadi beda ya, orang jago yang biasa tapi dia bukan dikontrak sebuah klub e-sport atau dia bukan apa, dia dibilang seorang pro gitu. Beda. Jadi yang namanya pro player adalah orang yang main game itu dibayar. Berarti mereka sudah bisa dibilang pro player meskipun mainnya nggak hebat-hebat banget gitu. Oke, jadi itu. Kayak misalkan streamer yang main game gitu ya, atau misalnya YouTuber yang main game. Itu bukan berarti dia pro player. Tapi di sini kita bisa lihat karena dia main game di YouTube terus dia dapat duit dari YouTube, maka berarti dia udah bisa dibilang pro player. Oke, jadi kalian jangan salah, jangan terlalu berbelit-belit. Intinya adalah pro player adalah orang yang main game terus dapat duit. Orang jago main game tapi belum tentu dapat duit dari main gamenya. Jadi bukan berarti semua orang jago dibilang pro player. Oke, jadi jangan salah itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada, aku mau kasih tahu lagi istilah di dalam game. Ya, yang kalian tahu biasanya itu AFK ya, yang belum tahu AFK itu away from keyboard, artinya kita tidak berada di ini nggak ready di game. Misalnya kita mau ke WC dulu atau di mana gitu. Itu soal AFK. Yang kedua LOL ya. Banyak anak-anak milenial sekarang udah tahu sih sebenarnya, tapi banyak yang belum tahu juga. LOL artinya adalah bahasa Inggris loud of loud ya. Jadi tertawa dengan keras, bukan tolol ya. Bukan tolol, jadi jangan salah. Oke guys, jangan salah soal itu. Terus noob itu adalah untuk julukan bahasa milenial sekarang. Mungkin mereka taunya sih dari Losaga kali ya. Mungkin. Jadi noob itu untuk seorang player yang mainnya di bawah rata-rata atau mengecewakan, itu namanya noob. Kalau dulu anak tahun 90-an kalau main game itu cacat, itu anak PB ya. Anak PB bilangnya cacat. Tapi orang sekarang bilangnya rata-rata noob. Kayak gitu. Oke, jadi kalian jangan sampai salah istilah-istilah itu yang jelas tadi yang aku kasih tahu.
Kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan. Buat kalian, jika bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Oke, ya.